Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya Oti Widya Sutik dari Prodi Kesmas. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan reproduksi akan menyampaikan tentang hal yang pertama, yaitu konsep pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan. Di sini saya menyampaikan tentang batasan pemberdayaan menurut arti secara bahasa. Di mana di situ adalah satu proses, cara, membuat berdaya yang semula tidak berdaya menjadi berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar, ataupun upaya. Ini yang disampaikan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada saat tahun 2003. Nah, oleh peneliti sebelumnya, Sadan 1997, dia menyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses transisi dari keadaan ketidakberdayaan ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir, dan lingkungan. Nah, sementara batasan dari masyarakat itu sendiri yang disampaikan oleh Kunchara Ningrat pada tahun 2009, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Ini adalah masyarakat. Dan sementara ketika kita gabungkan pemberdayaan masyarakat menurut Mubarak tahun 2010, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat. Memulihkan, kata dasar memulihkan ini pulih ya, sehingga membuat pulih atau berdaya kembali, sehingga meningkatkan di situ terdapat suatu peningkatan kemampuan dari suatu komunitas untuk berbuat sesuatu yang sesuai dengan tanggung jawab haknya selaku anggota masyarakat. Nah, secara konseptual kembali, kalau kita melihat dari kata pemberdayaan, ini bisa juga diartikan dengan pemberkuasaan, di mana dalam bahasa Inggris ini adalah empowerment. Kata dasarnya adalah power, di situ ada kekuasaan ataupun keberdayaan. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosial di masyarakat atau kelompok yang meliputi penguatan modal sosial. Sementara kita harus tahu bahwa komponen penguatan modal sosial ini ya modal yang diperlukan dalam suatu komunitas atau masyarakat. Yang pertama adalah trust. Ini adalah kepercayaan. Untuk bisa memberdayakan, kita membutuhkan kepercayaan. Masyarakat akan mampu untuk mengaplikasikan proses pemberdayaan ketika sudah mempunyai satu kepercayaan. Patuh aturan masyarakat untuk bisa berdaya harus mengikuti beberapa aturan-aturan yang diberlakukan atau yang diaplikasikan agar mereka bisa berdaya. Dan yang paling utama ini juga sebenarnya yaitu jaringan atau networking. Kita bisa berdaya ketika ada surrounding system yang cukup menguatkan. Jadi kalau misalnya kita di sekitar lingkungan kita itu tidak ada dukungan yang kuat untuk kita bisa berdaya, itu pun juga akan sulit. Sehingga ketiga hal ini akan sangat menguatkan dalam proses atau dalam pembentukan keberdayaan di masyarakat. Sehingga dengan penguatan modal sosial, dengan ketiga hal yang kuat ini, ia akan menguatkan pengetahuan, pembiayaan, dan
sumber daya manusianya. Nah, sementara kita harus mungkin sedikit memahami bahwa pemberdayaan masyarakat sangat berperan sekali dalam suatu intervensi permasalahan, termasuk juga permasalahan yang ada di bidang kesehatan. Nah, di sini teori dalam praktek pemberdayaan masyarakat menggambarkan distribusi kekuasaan dan sumber daya yang ada di dalam masyarakat, bagaimana fungsi-fungsi organisasi dan bagaimana sistem dalam masyarakat mempertahankan diri. Teori di dalam pemberdayaan masyarakat juga mengandung hubungan sebab dan pengaruh yang harus dapat diuji secara empiris. Secara empiris ini maksudnya adalah berdasarkan observasi, pengalaman, ataupun penemuan dari suatu penelitian. Sehingga ketika kita melihat dari keterangan di sini, semua yang tadi saya sudah bilang, surrounding system termasuk semua termasuk organisasi, termasuk tokoh masyarakat, termasuk juga semua lini yang ada di masyarakat itu adalah penguat ketika kita melakukan suatu pemberdayaan masyarakat. Yang tadi termasuk di dalam jaringan, sehingga itu yang akan menguatkan people, itu yang akan menguatkan juga proses bagaimana pemberdayaan itu diberlakukan. Hubungan sebab dan akibat atau outcome yang terjadi karena kejadian atau aksi tertentu akan dapat memunculkan jenis intervensi yang dapat digunakan oleh pekerja sosial atau LSM dalam memproduksi outcome. Outcome-nya apa? Outcome-nya ya hasil yang diinginkan berdasarkan sistem kesehatan. Kita mempunyai tujuan yaitu meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Nah, berarti outcome-nya bisa jadi adalah misalnya angka yang meningkat, angka cakupan misalnya, angka cakupan menyusui eksklusif misalnya. Nah, itu bagian dari outcome yang diharapkan. Dalam kerja sosial atau social work, kita dapat menggunakan teori untuk menentukan jenis aksi atau kegiatan ataupun intervensi yang dapat digunakan untuk memproduksi outcome atau hasil. Dan pada umumnya beberapa teori ketika digabung ini akan memproduksi model outcome-nya. Nah, sekarang kita membahas tentang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan reproduksi. Di sini batasannya adalah upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan segala kegiatan yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi, dan menyampaikan pengetahuan sesuai masalah kesehatan reproduksinya dengan rasa tanggung jawab selaku individu ataupun anggota masyarakat. Cukup jelas di sini untuk saya rasa ya untuk batasannya bagaimana kita bisa mengaplikasikan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan reproduksi. Bagaimana skema ketika kita mengupayakan untuk bisa melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang Kespro ini? Yang pertama, kita pasti akan menemukan atau mengidentifikasi permasalahan-permasalahan bidang kesehatan reproduksi di masyarakat. Bagaimana kita bisa melakukan pemberdayaan tanpa tahu permasalahan yang dialami oleh masyarakat atau komunitas. Nah, di sini kita harus mengidentifikasi isu terkini kesehatan reproduksi di wilayah tersebut, di suatu wilayah misalnya, itu yang mana? Karena
yang kita tahu bahwa isu terkini kesehatan reproduksi itu cukup banyak sekali, ya, mulai dari pada saat remaja, pada saat setelah menikah, bahkan hamil, sampai pada saat ketika sudah mempunyai bayi balita. Bahkan sampai lansia. Jadi kesehatan reproduksi ini cukup luas ketika kita mengidentifikasi berbagai permasalahannya. Sehingga ketika kita sudah mengidentifikasi dengan berbagai macam metode, dengan surveillance dan lain sebagainya, penelitian, ya, sehingga kita bisa menemukan determinan atau faktor-faktor yang mempunyai kecenderungan untuk mempengaruhi kenapa masalah tersebut terjadi. Sehingga dari determinan yang kita akhirnya sudah temukan melalui berbagai macam analisis, akhirnya kita bisa menentukan intervensi atau penyelesaian masalah tersebut yang paling tepat itu seperti apa. Nah, dalam merencanakan intervensi atau penyelesaian masalah ini, tentunya kita membutuhkan peran serta masyarakat, segenap lintas sektor, ya, sehingga kita bisa mengetahui beberapa program untuk intervensi penyelesaian masalah yang sesuai dengan karakteristik masyarakat sasaran itu yang seperti apa, sehingga kita bisa menemukan suatu kegiatan atau suatu intervensi yang tepat sehingga mereka mampu untuk meningkatkan keberdayaan mereka dalam minimal mencegah dari masalah itu bisa terjadi di masa depan. Nah, sehingga dari skema ini kita bisa mengetahui bahwa pemberdayaan itu bisa diaplikasikan ketika kita sudah menemui mulai dari isu terkini sampai pada determinan masalahnya, sehingga kita bisa menentukan intervensi penyelesaian masalahnya. Karena intervensi masalah yang paling harus diutamakan adalah pemberdayaan masyarakatnya. Sehingga untuk jangka panjang, ketika masyarakat itu sudah berdaya, ini secara otomatis akan mengurangi tingkat morbiditas, karena mereka sudah paham, mereka sudah mempunyai pengetahuan yang kuat, mereka sudah mengerti bagaimana cara pembiayaannya, sehingga mereka bisa menjadi sumber daya manusia yang cukup kompeten dan cukup berdaya untuk bisa melaksanakan pencegahan terhadap masalah atau isu terkini yang sedang terjadi di wilayah mereka. Nah, sekarang kita butuh tahu bagaimana cara menemukan atau menentukan masalah kesehatan reproduksi. Apa aja? Dapat mengacu dari ruang lingkup pelayanan kesehatan reproduksi. Jadi kita bisa melihat dari ruang lingkup pelayanannya. Adapun ruang lingkup pelayanan kesehatan reproduksi, ya, di sini menurut ICPD pada tahun 1994 terdiri dari yang pertama kesehatan ibu dan anak, yang kedua keluarga berencana, 3 pencegahan dan penanganan infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan komplikasi aborsi, pencegahan dan penanganan infertilitas, kesehatan reproduksi usia lanjut, deteksi kanker saluran reproduksi, kesehatan reproduksi lainnya seperti kekerasan seksual, sunat perempuan, dan lainnya. Jadi ternyata masih ada dan lainnya. Artinya masalah kesehatan reproduksi ini sangat luas, sehingga kita membutuhkan identifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan masalah atau isu terkini yang sedang terjadi di masyarakat sasaran. Nah, ketika kita sudah mempunyai suatu data tentang isu terkini, kemudian kita juga sudah membahas tentang bagaimana intervensi yang tepat sesuai dengan determinan masalah yang ditemukan bersama dengan masyarakat dan segenap lintas sektor, maka kita bisa memberdayakan masyarakat.
Nah, akan tetapi ternyata pemberdayaan masyarakat itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya di sini dengan pemberdayaan masyarakat bisa menyederhanakan koordinasi antar individu. Kemudian saling memberi motivasi antar individu. Tentunya kalau sudah berdaya dengan pengetahuan mereka yang semakin kuat, mereka akan bisa memahami kira-kira apa yang kurang dalam kegiatan-kegiatan pencegahan yang sebelumnya, kenapa masih ada yang sakit misalnya seperti itu, sehingga mereka bisa mempunyai suatu komunikasi untuk saling memberikan motivasi antar individu, saling sharing dan lain sebagainya, karena sama-sama mempunyai satu kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan. Kemudian kelebihannya lagi adalah meningkatkan kesejahteraan dalam skala besar. Nah, ini kalau misalkan sudah bersatu, semuanya sudah mempunyai keberdayaan, ya tentunya mereka bisa bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan. Ya mulai dari kesehatan, secara ekonomi dan pendidikan tentunya. Ya, sehingga mereka bisa menyatukan upaya-upaya sehingga bisa dilaksanakan intervensi secara maksimal. Itu logic thinking-nya seperti itu. Kemudian penggunaan sumber daya lebih efektif dan efisien, jelas karena sudah ketika masyarakat itu sudah berdaya, yaitu tadi pengetahuan akan kuat sehingga pekerjaan akan lebih cepat gitu. Ketika sama-sama sudah kuat dalam hal karakteristik. Memperbaiki kehidupan masyarakat di berbagai aspek. Ya pokoknya kalau kelebihannya pasti yang baik-baik ya di masa depannya. Sementara kalau kita lihat kekurangannya, rawan konflik karena kadang beda pendapat. Nah ini ada beberapa intervensi dan satu kelompok masyarakat yang mungkin tingkat pendidikan yang berbeda, sehingga kadang mempengaruhi tingkat pengetahuannya dan lain sebagainya. Sehingga konflik ini bisa terjadi. Akan tetapi ini suatu hal yang biasa, bukan yang tidak bisa disolusikan. Nah, memang harus ada satu koordinasi yang konsisten ya dari pencetus satu program intervensi tersebut, sehingga pemberdayaan bisa dilaksanakan secara maksimal. Adanya ketergantungan pendanaan dari luar. Nah, memang seperti itu sebenarnya, karena masyarakat sendiri sebenarnya dari desa juga ada dana-dana yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk masalah kesehatan. Akan tetapi banyak juga pendanaan-pendanaan yang didatangkan dari lintas sektor, yang artinya tidak hanya dari kesehatan saja, tidak hanya dari dinas kesehatan saja setempat untuk bisa memberikan dana dalam pelaksanaan intervensi masalah dan untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi biasanya memang lintas sektor, itulah kenapa lintas sektor itu diundang, karena memang dalam suatu proses intervensi, dalam hal ini termasuk pemberdayaan masyarakat di dalamnya, ini membutuhkan banyak sekali pemicu ya untuk orang tuh senang. Orang tuh merasa bahwa saya berkegiatan dengan setulusnya, dengan ikhlas, akan tetapi mereka ternyata mendapatkan keistimewaan, termasuk diantaranya kadang ketika kita mendapatkan sponsor dari kalangan usaha misalnya, masyarakat usaha. Di situ kita bisa melakukan satu kerjasama, kita bisa membuat satu kerjasama mutualisme, sehingga sama-sama menguntungkan. Akan tetapi yaitu kita membutuhkan dana mereka, entah itu dana yang berupa uang segar atau mungkin mereka yang membayarkan langsung ke narasumber pada saat penyuluhan dilaksanakan. Penyuluhan itu bagian dari kegiatan intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Sehingga ketika pengetahuan masyarakat itu sudah meningkat, mereka pasti akan mau dan mampu untuk
melaksanakan pemberdayaan, mulai dari diri mereka sendiri sampai kepada masyarakat pada umumnya. Kemudian terbatas hanya pada masalah sosial. Tingkat kemampuan dan potensi individu berbeda-beda. Kurangnya kemampuan inisiatif dan berpikir kritis secara logis. Ya. Jadi sebenarnya kekurangan-kekurangan ini kita bisa minimalis dengan ya memaksimalkan kelebihan. Sehingga ketika misalnya ketika pengetahuan itu sudah meningkat, kalau kelebihannya mereka bisa saling memotivasi. Beda pendapat tidak terlalu harus dicarikan solusi di tengah sehingga tidak terjadi satu konflik yang berarti, itu maksudnya. Jadi gimana caranya kita meminimalis kekurangan, ya memaksimalkan kelebihan, sehingga apa saja yang dalam kelebihan itu harus diupayakan yang sebesar-besarnya. Nah, ketika kita sudah melaksanakan pemberdayaan masyarakat, terdapat ciri masyarakat yang berdaya. Yang pertama, mampu memahami dirinya secara utuh dan mampu merencanakan masa depan beserta mengantisipasi kondisi perubahan ke depan. Mampu memimpin dirinya sendiri. Nggak perlu ada dokter, nggak perlu ada perawat, tidak perlu ada siapa-siapa, karena dia sudah tahu bagaimana cara mempertahankan diri. Bagaimana cara mencegah supaya tidak terkena virus COVID-19 misalnya. Nah, dari hal tersebut ketika pengetahuan itu sudah meningkat, secara otomatis dia akan bisa mengkondisikan ya, dan dia bisa mengantisipasi dengan berbagai macam upaya yang dia sudah ketahui, dengan berbagai macam cara yang dia pahami bahwa itu akan mencegah penularan COVID-19. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memiliki kemampuan untuk berdiskusi secara sehat. Karena pengetahuannya sudah meningkat, dia sudah tahu apa kelemahan, kelebihan, dia sudah tahu apa konsekuensi, dia sudah tahu proses yang seperti apa, maka ketika ditanya bagaimana karakteristik dari masyarakat berdaya, ya ketika mereka sudah berdaya, mereka akan lebih leluasa dalam berdiskusi karena mereka sudah memahami. Kemudian memiliki bargaining power dalam melakukan kerjasama, karena sudah ibaratnya itu sudah di luar kepala permasalahan yang muncul dan juga determinannya, faktor-faktor yang mengetahui, dan sudah dibicarakan juga dengan intervensinya itu sebaiknya dilakukan kegiatan apa bersama masyarakat dan tokoh masyarakat dan segenap semua yang ada di sana, lini-lini yang ada di sana. Itu mereka punya satu kekuatan untuk menawar ini ya. Jadi bargaining itu kayak tawar-menawar gitu loh. Sehingga di sini ada nilai atau value yang lebih tinggi, ya, sehingga ada value yang lebih tinggi. Kemudian bertanggung jawab penuh atas segala tindakan dan ucapannya. Jadi nggak sembarangan dia memberikan keterangan, tidak hanya asal untuk merespon masyarakat yang lain dan lain sebagainya. Karena dia sudah lebih tinggi tingkat pengetahuannya dan dia sudah tahu kelemahannya seperti apa, sehingga harusnya untuk karakteristik masyarakat berdaya ini salah satunya adalah mampu untuk bertanggung jawab atas segala tindakan dan ucapannya, karena mereka sudah punya acuan. Biasanya orang-orang yang berdaya ini mereka punya satu acuan sehingga mereka mampu memaksimalkan intervensi. Di sini ada Hurairah tahun 2011. Dia menggambarkan
dengan piramida ini tingkat kebudayaan masyarakat yang juga diambil dari peneliti sebelumnya. Nah, dimulai dari terpenuhnya kebutuhan dasar. Orang itu bisa berdaya ketika mereka mungkin ya yang dimaksud dengan kebutuhan dasar ini mungkin mereka misalnya dalam kondisi ekonomi yang lemah dan lain sebagainya ya. Sungguh pasti dipastikan bahwa mereka bisa berdaya dong kalau misalkan mereka sudah makan misalnya. Kalau nggak makan lemas bagaimana bisa berdaya? Nah, dari kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, ya bagaimana mereka bisa berdaya kalau nggak punya sandang misalnya, ya minimal itu ada satu hal penting yang kita harus ketahui bahwa kebutuhan dasar itu tidak bisa tergantikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi itu karena itu paling dasar harus mempunyai itu dulu. Dan yang kedua terjangkaunya sistem sumber atau akses terhadap layanan publik. Harus terjangkau. Makanya kalau misalnya kita melakukan suatu pemberdayaan, kita juga boleh pikirkan kira-kira seandainya ada tindakan-tindakan penanganan masalah tersebut, masyarakat yang kita berdayakan itu harus menghubungi siapa? Apakah bisa diakses sumber-sumber informasinya oleh mereka? Ya. Dan itu harus jelas di awal ketika kita akan merencanakan suatu program intervensi dengan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang ketiga, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan atas diri sendiri dan juga lingkungannya. Nah, selain kita memperhatikan hal yang lain, ya ini yang harus dikuatkan diri sendiri nih, ya. Kemudian mampu untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bermanfaat di masyarakat dan lingkungan yang lebih luas. Ya memang kalau misalkan sibuk kerja dan lain sebagainya, tapi secara persyaratan mereka harus pasti bisa sadar akan kekuatan dan kelemahannya karena strength and weakness itu bisa kita solusikan gitu maksudnya. Kita bisa tentukan gimana cara mensolusikan untuk meminimize weakness-nya. Ya dengan memaksimalkan strength-nya ini, kekuatannya. Nah kalau kita nggak bisa mengetahui kekuatannya kita apa ya akan susah. Makanya kita harus secara sadar mengetahui kemampuan kita ini apa. Kelebihan dan keunggulan kita ini apa. Sehingga saya nanti bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mencegah kasus atau masalah kesehatan tersebut terjadi. Nah itu. Kemudian naik ke atas lagi mampu untuk berpartisipasi aktif. Oh ini sudah. Kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Ya pasti akan bisa mengendalikan diri. Jadi nggak heboh sendiri gitu ya. Ketika ada satu pandemi atau endemi, mereka tahu harus seperti apa dan kira-kira apa saja yang menyebabkan itu mereka pasti akan langsung mengkoordinasikan dengan tokoh masyarakat, dengan pimpinan yang ada di wilayah sasaran tersebut ya untuk bisa dibicarakan, untuk bisa didiskusikan kira-kira apa nih solusinya yang sesuai ya. Mungkin tidak yang paling tepat tapi yang sesuai. Nah, ini the most ya, maksudnya itu yang paling mungkin bisa membuat teman-teman ada sedikit gambaran. Ini adalah salah satu program yang saya buat bersama dengan mahasiswa. Dan ini sudah hampir 3 tahun, ya mungkin 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Latar belakang isunya itu adalah ini ya tingkat menyusui ASI eksklusif dan ASI lanjutan itu sangat rendah. Padahal ini termasuk di perkotaan Kelurahan Mariana. Sehingga setelah isu itu ditemukan, kami menganalisis apa saja determinan yang
determinan yang muncul atau faktor-faktor apa yang mempengaruhi dari penurunan angka ASI eksklusif ini dan ASI lanjutan, itu kita jadikan sebagai acuan untuk kita menentukan program. Nah, di sini saya mempunyai program untuk membentuk kelompok komunitas bernama Nenek ASI. Karena apa? Ternyata dari hasil analisis, determinan yang dominan diantaranya adalah dukungan keluarga. Di mana dukungan keluarga ternyata ketika dilihat gambarannya, ternyata para ibu yang bekerja dan menyusui itu lebih banyak menitipkan bayinya kepada orang yang lebih dipercaya. Di antaranya adalah ibu mereka, para ibu. Jadi ibaratnya itu sudah menjadi suatu kebudayaan atau kebiasaan mungkin ya, kebiasaan yang misalnya ya paling kalau tidak ibu ya saudara dari sang ibu gitu, saudara gimana ngomongnya. Jadi seperti itu. Saya rasa teman-teman tahu semuanya. Jadi ada suami dan istri. Jadi keluarga istri lebih dominan biasanya untuk bisa diberikan kepercayaan oleh sang ibu untuk menitipkan anaknya. Nah, akan tetapi ironisnya ketika hal tersebut terjadi, ya, di situ ternyata lebih banyak orang tua sang ibu, sang istri itu tadi ya, sehingga namanya nenek itu mungkin mempunyai kebiasaan atau kebudayaan yang tidak sama dengan kita yang saat ini, yang harus misalnya melakukan IMD, harus dapat kolostrum. Nah, zaman dulu kalau di tempat saya kolostrum itu dibuang, ASI pertama itu nggak boleh diminum. Nah, itu kan satu kebiasaan yang sangat mengakar sekali sehingga menjadi kebudayaan masyarakat yang mungkin memang dulunya belum ada atau belum maksimal ya paparan tentang ASI eksklusif dan pentingnya segala hal yang bisa meningkatkan perilaku pemberian ASI. Ya, sehingga di sini pada akhirnya kami membuat satu program untuk memberdayakan. Nah, di sini ada kata-kata empowerment. Kelompok Nenek ASI sebagai empowerment, sebagai pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan sebagai pemberdayaan kader ASI di Kelurahan Mariana. Di sana sudah ada kader sebenarnya. Kita bisa juga memanfaatkan atau memaksimalkan kader-kader yang sudah ada. Ya, akan tetapi kadang itu kan kader itu kan usaha yang berbasis masyarakat, yang artinya dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, sehingga yang ada di sana itu ya pasti kader, cuman yaitu mereka nggak dibayar gitu loh, mereka ada uang yang diberikan, akan tetapi itu bukan menjadi gaji. Mereka dibayarin transportnya, makannya, berarti kan harus dengan keikhlasan yang luar biasa, sehingga kita perlu memastikan bahwa kader yang kita pilih atau misalnya kita membuat komunitas tersebut itu dengan latar belakang yang mampu memang untuk bisa membantu dalam memberdayakan masyarakat. Ya, ibaratnya kalau kita sudah membentuk kader dalam satu program pemberdayaan, itu nantinya akan menjadi corong. Itu akan menjadi suatu media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana cara untuk bisa mengintervensi dengan empowerment? Nah, ini bagian dari presentasi saya. Ya. Pada saat saya mendapatkan hibah LPPM UM Pontianak dalam program pemberdayaan Nenek ASI di Kelurahan Mariana. Nah, yang saya usulkan adalah pembentukan kelompok pendukung pemberian ASI eksklusif sebagai bentuk empowerment kader ASI di Kelurahan Mariana. Kemudian apa saja yang dilakukan? Ya tentunya
setelah kita bentuk, kemudian kita berikan pengetahuan, kita jejeli mereka dengan segala pengetahuan yang dibutuhkan. Senjatanya ini, penyuluhan tentang manajemen aktasi. Berarti setelah penyuluhan, harapannya masyarakat itu bisa lebih memahami, mengetahui. Dari proses mengetahui itu, mereka bisa lebih berdaya. Berdayanya gimana ya? Mereka bisa mengumpulkan semua upaya untuk bisa memberikan ASI eksklusif sampai angka cakupan ASI eksklusifnya atau ASI lanjutannya itu meningkat. Nah, baru kita membentuk kelompok pendukung ASI di mana anggotanya adalah nenek-nenek. Ya. Dan baru kemudian kita melakukan pendampingan, sehingga pendampingan ini dibutuhkan karena memang kadang kader untuk bisa berjalan sendiri membutuhkan waktu, sehingga kita akan mendampingi dengan selalu mengingatkan tentang item-item yang perlu di-highlight, yang perlu digarisbawahi, apa saja yang harus dilakukan, tahapannya seperti apa untuk bisa menyadarkan masyarakat untuk bisa mendukung pemberian ASI eksklusif dan seterusnya. Baik. Jadi saya rasa itu untuk konsep pemberdayaan masyarakat. Next, saya akan membahas tentang tahapan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan masyarakat. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.